Oke, jadi wawancara mantan Menteri Kesehatan kita, Ibu Siti Fadilah Supari, baru-baru ini kan memicu perdebatan yang cukup sengit ya. Nah, kali ini kita akan coba bedah 5 argumen kunci beliau yang paling kontroversial. Mulai dari soal sistem kesehatan di dalam negeri, sampai tuduhan adanya pandemi yang direncanakan. Kita akan kupas wawancaranya jadi 5 tema utama. Yuk, kita mulai dari yang pertama, perdebatan seputar sistem layanan kesehatan di Indonesia. Poin pertama, beliau ini kan menentang keras sistem jaminan kesehatan kita sekarang, yaitu BPJS. Nah, beliau membandingkannya langsung dengan sistem yang dulu beliau gagas, namanya Jamkesmas. Jadi, menurut beliau, dua sistem ini tuh dasarnya beda banget. Jamkesmas itu beliau anggap sebagai kewajiban murni negara untuk melindungi warganya. Sementara BPJS, beliau gambarkan sebagai model asuransi sosial yang malah jadi beban buat rakyat. Dan angkanya nggak main-main loh. Beliau mengklaim program Jamkesmasnya itu berhasil ngasih layanan kesehatan gratis untuk 76 juta warga termiskin di Indonesia. Gini cara kerjanya menurut beliau. Sistem Jamkesmas itu katanya sangat transparan dan efisien. Kenapa? Karena dananya langsung dari APBN masuk ke kas negara. Rumah sakit tinggal klaim langsung ke pemerintah. Nggak ada perantara, jadi uangnya benar-benar fokus buat perawatan pasien. Tapi ternyata penolakan beliau ke BPJS itu bukan cuma soal iuran. Ini nih kuncinya. Beliau punya keyakinan kuat kalau BPJS itu adalah program global yang dipaksakan dari luar. Oke, kita lanjut ke klaim berikutnya. Dan ini nyambung banget. Beliau berargumen kalau badan-badan internasional itu sengaja memaksakan model asuransi ini ke negara kita. Jadi ceritanya, waktu beliau mengusulkan sistem Jamkesmas itu, beliau langsung dapat penolakan yang sangat kuat dan intens. Pertanyaannya, dari siapa coba? Nah, ini dia jawabannya. Beliau mengklaim dirinya sampai dikeroyok oleh berbagai organisasi internasional besar. Menurutnya, mereka semua mulai dari WHO sampai UNICEF bersikeras agar Indonesia itu mengadopsi sistem berbasis asuransi, bukan model yang didanai negara seperti yang beliau usulkan. Inti masalahnya buat beliau tuh sederhana. Rakyat, apalagi yang miskin, itu nggak seharusnya bayar untuk perlindungan kesehatan mereka sendiri. Itu kata beliau, ya tugasnya pemerintah, titik. Nah, rasa nggak percaya ke organisasi global ini puncaknya di sini nih, diklaim beliau yang paling mengejutkan. Beliau ngaku seorang diri berhasil menghentikan pandemi global yang katanya sudah direncanakan lebih dari 1 dekade sebelum COVID-19. Beliau menuduh adanya semacam siklus yang eksploitatif. Jadi, Indonesia kirim sampel virus flu burung ke WHO. Sampel itu, katanya, lalu dikasih ke perusahaan farmasi yang kemudian membuat vaksin dan menjualnya kembali ke Indonesia. Bahkan ada potensi kita disuruh berhutang ke Bank Dunia buat beli vaksin itu. Disinilah, kata beliau, momen pemberontakannya terhadap WHO. Waktu beliau menolak mengirim sampel virus lagi, beliau mengklaim telah mengganggu rencana global tersebut dan itu memicu kehebohan internasional. Dan untuk menekankan seberapa besar pertaruhannya waktu itu, beliau membandingkan tingkat kematian virusnya. Beliau mengklaim kalau flu burung itu jauh lebih mematikan daripada COVID-19, seperti yang bisa kita lihat di grafik ini. Jadi, dalam alur cerita beliau, munculnya COVID-19 bertahun-tahun kemudian itu bukan sebuah kebetulan. Tapi, kelanjutan dari rencana pandemi yang beliau tuduh sudah berhasil ia gagalkan pada tahun 2007. Nah, ini membawa kita langsung ke pandangan beliau soal COVID-19 dan vaksin-vaksinnya, yang ya sama kontroversialnya. Beliau bilang terus terang kalau COVID-19 itu bukan pandemi alami. Menurutnya, ini adalah sebuah rekayasa oleh aktor non-negara seperti Bill Gates dengan target utamanya Tiongkok dan Amerika Serikat. Beliau juga menyuarakan kekhawatiran serius soal vaksin mRNA, contohnya Pfizer. Sambil mengutip beberapa laporan dari Amerika Serikat, beliau mengaitkan vaksin ini dengan berbagai bahaya, termasuk kematian mendadak dan adanya protein spike yang katanya bisa bertahan lama di dalam tubuh. Nah, buat yang udah divaksin dan mungkin sekarang khawatir, beliau ngasih beberapa saran praktis. Pertama, lakukan tes D-dimer untuk memeriksa adanya penggumpalan darah. Kalau hasilnya tinggi, segera hubungi dokter. Lalu sebagai solusi alaminya, beliau menyarankan untuk mengonsumsi kunyit dan nanas. Pada akhirnya, semua argumen yang tadi kita bahas itu mengerucut ke satu pesan utama yang beliau tujukan untuk para pemimpin Indonesia. Ini dia puncaknya, pesan utama beliau, kesehatan itu adalah ketahanan nasional.
Jadi bagi beliau, ini bukan lagi cuma soal kebijakan sosial, tapi sudah masuk ke ranah pertahanan dan kemandirian bangsa. Jadi, permohonan terakhir beliau kepada presiden yang akan datang adalah untuk memandang sistem kesehatan negara sebagai sebuah aset strategis, sesuatu yang sangat krusial untuk ketahanan nasional kita. Dan pada akhirnya, wawancara mantan menteri ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang fundamental. Apakah kesehatan nasional itu sebenarnya adalah masalah keamanan nasional? Ini kan mengubah perdebatan ya, dari yang tadinya sekedar soal kebijakan menjadi soal kelangsungan hidup sebuah bangsa.